Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Sahabat Sehat. Hari ini kita akan belajar tentang SKB Perawat CPNS 2021-2022 tentang terapi komplementer. Sebelum kita mulai, buat teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa like, komen, share, dan subscribe channel ini agar ke depan channel ini lebih berkembang lagi dan tentunya bermanfaat buat teman-teman semua. Langsung saja kita mulai latihan soalnya. Soal nomor 1, pendekatan pengobatan dengan memasukkan praktek penyembuhan tradisional ke dalam praktek pengobatan kedokteran konvensional dikenal dengan istilah A. Terapi integratif, B. Terapi komplementer, C. Terapi vokasional, D. Holistik terapi, E. Terapi alternatif. Jawabannya adalah A. Mari kita bahas satu persatu. Terapi integratif adalah pendekatan pengobatan dengan memasukkan praktek penyembuhan tradisional ke dalam praktek pengobatan kedokteran konvensional. Kalau terapi komplementer, penggunaan terapi tradisional ke dalam pengobatan modern. Terapi vokasional adalah suatu terapi yang memberikan keterampilan bagi lansia sehingga lansia bisa berdaya guna, mandiri, dan produktif. Terapi holistik adalah jenis terapi integratif, artinya ada perpaduan antara penanganan tradisional dan non-tradisional agar seseorang individu mendapat penanganan secara utuh dan menyeluruh. Kalau terapi alternatif adalah sebagai terapi modalitas yang diberikan sebagai pengganti pengobatan kedokteran yang telah umum digunakan atau konvensional. Soal nomor 2, dalam pembagian terapi Soal nomor 2, dalam pemberian terapi komplementer, perawat seharusnya mengkaji terlebih dahulu kebutuhan terapi klien. Hal ini sesuai dengan peran perawat sebagai A. Pelaksana, B. Pendidik, C. Konseling, D. Koordinator, E. Peneliti. Jawabannya adalah A. Kita bahas satu persatu. Peran perawat sebagai pelaksana adalah perawat sebagai terapis yang melakukan terapi kepada pasien dengan terlebih dahulu mengkaji kebutuhan pasien akan terapi. Perawat sebagai pendidik yaitu perawat memberikan pendidikan kesehatan pada pasien serta keluarga tentang manfaat, resiko, efek samping, hasil yang diharapkan, lama pengobatan, dan interaksi pengobatan alternatif dan komplementer dengan pengobatan konvensional, serta bagaimana cara mengakses informasi. Peran perawat sebagai konseling yaitu perawat memberikan saran kepada pasien untuk mengunjungi kondisi tempat terapi, untuk mengetahui kualitas layanan dan mendorong pasien untuk mencoba terapi lain jika tidak mendapatkan hasil yang maksimal. Peran perawat sebagai koordinator adalah perawat mengkoordinasikan integrasi pengobatan alternatif dan komplementer ke dalam program pengobatan atau keperawatan serta berkoordinasi dengan tim terhadap masalah-masalah yang timbul akibat pemberian terapi komplementer. Peran perawat sebagai peneliti adalah perawat senantiasa melakukan pembaharuan keilmuan berdasarkan penelitian terbaru yang bermanfaat bagi pasien, khususnya tentang terapi alternatif dan komplementer. Soal selanjutnya, soal nomor 3, fungsi terapi musik pada penderita stroke adalah. Soal nomor 3, fungsi terapi musik pada penderita stroke adalah A. Memperbaiki mood, B. Menghalangi interaksi sosial,
C. Menghilangkan kesadaran. D. Menghilangkan fungsi motorik. E. Menghilangkan mood. Jawabannya adalah A. Musik dapat memperbaiki mood, emosi, dan interaksi sosial klien sehingga membantu pemulihan lebih cepat pada klien stroke yang diberikan terapi ROM yang dikombinasikan dengan terapi musik. Kekuatan ototnya lebih cepat pulih dibandingkan dengan klien yang hanya diberikan ROM saja. Soal nomor 4, berikut yang tidak termasuk faktor-faktor yang mempengaruhi klien beralih ke terapi alternatif dan komplementer adalah A. Kemudahan akses informasi. B. Tersedianya berbagai pilihan terapi alternatif dan komplementer. C. Efek samping rendah. D. Efek samping tinggi. E. Ketidakpuasan pengobatan konvensional yang dilakukan. Jawabannya adalah D. Peningkatan jumlah masyarakat yang memilih terapi tersebut disebabkan oleh beberapa faktor. Di antaranya adanya kemudahan dalam mengakses informasi tentang terapi alternatif maupun komplementer, tersedianya berbagai pilihan yang dapat disesuaikan dengan kondisi keuangan yang dimiliki, rendahnya efek samping yang mungkin terjadi dibandingkan dengan pengobatan konvensional, serta ketidakpuasan terhadap hasil pengobatan konvensional yang dilakukan selama ini. Soal selanjutnya, salah satu massase yang berfungsi untuk melancarkan pengeluaran ASI adalah A. Pijat oksitosin. B. Massase free range. C. Massase effleurage. D. Massase abdominal. E. Terapi akupresur. Jawabannya adalah A. Pijat oksitosin. Mari kita bahas. Pijat oksitosin adalah kegunaannya untuk melancarkan pengeluaran ASI. Massase free range efektif untuk penanganan cedera bahu. Kalau teknik massase effleurage dengan cara menggosok dengan lembut memberikan dampak positif pada pasien dikubitus. Pasien merasa nyaman, tenang, bahkan sampai tertidur. Kalau massase abdominal itu efektif untuk mengurangi resiko konstipasi. Kalau akupresur, menurut penelitian Pradana tahun 2014, terapi akupresur yaitu efektif menurunkan vertigo. Demikian latihan soal pada hari ini, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.